benih hari ini, buah di kemudian hari. Materi yang akan dibahas sore ini ya seperti yang tadi di video Benih Belajar itu sudah tampilkan di kondisi kurang lebih 2 tahun terakhir ini mungkin sama yang dialami guru-guru se-Indonesia ya, pembelajaran kita yang mendadak membanting setir gitu, yang tadinya konvensional menjadi serba digital gitu. Yang tadinya mungkin kita masih nyaman dengan kondisi yang ulangan dengan kertas, mengajar di papan tulis seperti itu. Tetapi mendadak adanya kondisi pandemi itu kita dipaksa untuk membanting setir ya, mengubah haluan gitu, keluar dari zona nyaman. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan sore ini bisa sedikit menambah solusi bagi Bapak Ibu ya, bagi kita semua untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran daring. Karena mungkin sampai saat ini juga masih ada yang full daring ya, teman-teman ya. Ada yang masih full daring atau ada yang sudah full tatap muka atau masih setengah gitu, setengah tatap muka, setengah daring ya. Jadi mudah-mudahan materi ini masih nyambung dan masih sesuai dengan kondisinya. Ya, sebelum saya lanjutkan, di sini mungkin dihadiri oleh founder dari Benih Belajar atau yang mewakili. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan kesempatan berbagi bersama yang terhormat Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara serta teman-teman mahasiswa dan juga guru-guru privat ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang sudah memfasilitasi jalannya kegiatan ini. Oke, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Kita di kurang lebih 2 tahun terakhir ini kan mengalami kondisi pandemi ini ya, Bapak Ibu. Dengan adanya pandemi ini, kemudian kondisi berubah ya. Pembelajaran itu berubah menjadi pemerintah membuat keputusan demi mengurangi rantai penularan ya, memutus rantai penularan virus COVID yang saat lalu mungkin lebih banyak gitu ya merebak, kalau saat ini sepertinya sudah semakin menurun, alhamdulillah. Nah, saat itu pembelajaran jarak jauh ya atau pembelajaran berbasis online. Hingga saat ini juga mungkin masih ada yang full daring. Karena persyaratan untuk tatap muka itu katanya di daerah tertentu itu agak ribet ya. Saya dengar cerita dari teman harus mengisi memenuhi syarat tertentu gitu ya. Kemudian dengan adanya PJJ ini maka kita otomatis karena pembelajaran jarak jauh tentunya melibatkan teknologi, melibatkan kecanggihan teknologi gitu. Dengan adanya kondisi ini juga platform-platform pembelajaran jarak jauh ini semakin bermunculan sehingga kita memanfaatkan kecanggihan teknologi itu. Nah, tentunya dengan kita memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut, kita sebagai guru dan juga siswa ya kita dipaksa untuk update dan mengupgrade kemampuan kita gitu. Jadi kalau siswa kita memang sejak terlahir itu katanya kan sudah di zaman digital ya. Mereka dari di kandungan saja sudah mengenal alat-alat digitalnya gitu. Dari lahir pun sudah mengenal digital. Nah, kalau kita sebagai guru yang mungkin sebelumnya terlahir di era sebelum digital ya, maka kita sebagai guru ini disebutnya orang yang adaptasi ya, beradaptasi. Sedangkan kalau siswa memang dari lahir sudah mengenal digital gitu, maka yang lebih sulit itu guru-gurunya gitu, guru-gurunya untuk beradaptasi dengan teknologi. Kalau siswa kita, anak balita saja, keponakan saya sendiri juga tidak ada yang mengajari buka YouTube, itu bisa sendiri gitu. Mereka sudah tahu tombol YouTube seperti apa, tidak ada yang mengajari, bahkan belum ngerti ya, itu namanya YouTube, tapi sudah tahu cara membukanya. Siswa kita pun demikian, kita perkenalkan dengan platform-platform, mungkin sebulan 2 bulan mereka sudah terbiasa. Tetapi kita sebagai guru harus terus berlatih gitu, karena kalau kita tidak mengupgrade skill kita akan tertinggal oleh siswa-siswa kita. Tetapi kita juga bisa mendidik karakter mereka meskipun mereka berjalannya waktu itu mereka yang lebih canggih, siswa-siswa kita itu yang lebih canggih, kita arahkan siswa kita itu untuk terlibat dalam pembelajaran teknologi ini. Misalkan, nah
kita juga jangan sungkan-sungkan gitu ya bertanya misalkan, ini kenapa ya, mungkin anak-anak ada yang tahu caranya gitu, mengatasinya seperti apa gitu. Begitupun dengan di kelas ya, kadang siswa kita tuh lebih lebih smart gitu, lebih jago, lebih tahu tentang IT. Jadi kita jangan malu karena yang namanya belajar itu dari siapa saja gitu, tidak hanya dari guru, tapi kita juga bisa belajar dari siswa kita yang usianya jauh lebih muda. Ya, permasalahan pembelajaran daring yang selama ini muncul mungkin kurang lebih sama, yaitu cenderung terjadi komunikasi itu satu arah. Seperti mungkin sekarang sedang Zoom seperti ini gitu, saya menyampaikan, siswa hanya cenderung melihat dan mendengarkan. Kalau pembelajaran orang dewasa kan, kalau orang dewasa biasanya menyimak karena dia ada kebutuhan juga ya untuk mengupgrade skill gitu ya. Tetapi kalau siswa kita, kalau kita tidak benar-benar melibatkan mereka untuk merespon gitu ya, mereka mungkin bisa ketiduran atau apa ya, pergi ke toilet kemana gitu, tidak tidak bilang-bilang gitu. Mungkin namanya masih ada di Zoom atau di Teams, tetapi orangnya kemana gitu. Jadi cenderung satu arah. Guru juga mungkin lebih cenderung balik laginya ceramah ya, menjelaskan hanya dari tampilan saja. Itu kurang melibatkan, paling kalau melibatkan siswa juga mungkin sebatas menyalakan mic gitu. Ayo, misalkan dipanggil, lalu dia menjawab gitu, sekedar tanya jawab. Itu pun jika siswa kita bersedia menyalakan mic ya. Kadang ketika namanya sudah dipanggil, oh mendadak Bu, mic saya tidak bisa dinyalakan gitu. Atau Bu, maaf izin ke toilet. Ketika kita ya, ketika kita sudah kita sesi ini ya, misalkan kuis ya gitu. Ada saja ya mungkin alasan-alasan siswa-siswa kita ya, ya mungkin memang terkendala jaringan, mungkin memang sedang ingin ke toilet gitu, tetapi ya kurang lebih seperti itu gitu ya, berbagai permasalahannya saat daring. Lalu yang kedua, media pembelajaran atau e-learning platform yang digunakan oleh guru-guru itu biasanya monoton. Jadi kalau dari awal sudah menggunakan satu platform, ya itu saja. Misalkan hanya sebatas video conference dengan PowerPoint gitu, atau video conference dengan tampilan di Microsoft Sway, misalkan sajian materinya. Jadi sudah tertebak oleh anak gitu ya. Habis ini mungkin nanti latihan, suruh mengerjakan soal dari buku, dikerjakan, difoto, dikumpulkan, misalkan dikumpulkan di form gitu, atau dikumpulkan lewat WA. Jadi polanya itu monoton, siswa kita bisa bisa menebak gitu, sehingga mungkin kurang metode yang kurang variatif tersebut sehingga membuat siswa bosan ya, bosan atau jadinya tuh tugas itu mungkin numpuk gitu di mereka karena mengerjakan mengerjakan tugas mungkin dinanti-nanti gitu. Menulisnya males, sudah selesai ditulis ternyata lupa difoto, sudah difoto lupa dikirim gitu ya. Jadi alurnya itu step-stepnya karena ada beberapa tahapan itu yang membuat siswa kita mungkin nanti akhirnya jadi lupa. Nah, itulah yang membuat tugas itu jadi numpuk. Bayangkan jika dalam satu hari, misalkan ada tiga mata pelajaran, ketiga guru itu memberikan tugas, maka dalam satu hari siswa sudah mempunyai 3 tugas. Ya, apalagi kalau dalam seminggu, misalkan ya, dalam seminggu, kalau di SMP kan ada 12 pelajaran. Nah, kalau di SD, SMA mungkin lebih banyak, di SMA mungkin lebih banyak lagi ya. Itu kalau dikali 12 pelajaran dalam seminggu saja sudah 36 tugas ya, Bapak Ibu. Nah, kalau siswa menunda-nunda dan sudah ke pekan berikutnya, otomatis tugasnya akan bertambah lagi. Itu yang terkadang dikeluhkan guru-guru gitu ketika ingin penilaian, pengolahan nilai, tugasnya masih banyak yang belum terkumpulkan. Nah, bagaimana nih caranya? Mungkin kita harus ada yang kita cari inovasi yang memudahkan siswa dalam mengumpulkan tugas tersebut gitu, tetapi menarik untuk dikerjakan langsung gitu, bukan hanya sekedar menulis di buku, difoto lalu dikumpulkan. Gitu. Jadi kita harus cari platform lain terkait penugasan atau terkait soal
yang mereka bisa interaktif langsung dan bisa otomatis langsung terkirim gitu. Karena saat ini kita melihat siswa kita bersedia atau semuanya berhasil gabung di meeting atau di Zoom aja itu sudah luar biasa gitu. Mereka masih mau menyimak berarti ya. Itu apalagi kalau tidak ada keinginan mengikuti meeting. Nah, permasalahan yang ketiga yang umumnya sering ditemui masalah penilaian. Ya, tadi sudah sedikit disinggung penilaian dalam pembelajaran online ini kurang berintegritas ya atau mungkin kurang terukur gitu sebab kita juga sulit memantau karakter dan perilaku siswa kita. Misalkan kalau tatap muka kan mereka cenderung terpantau ya oleh kita. Sedangkan pembelajaran jarak jauh ini, penilaian jarak jauh ini aplikasinya juga canggih, mereka juga semakin canggih gitu. Mereka bisa cukup dengan jari mencari jawaban dengan aplikasi-aplikasi pencari jawaban. Jadi agak sulit mengukur antara hasil dengan kemampuan mereka gitu, dengan karakter mereka. Ini sesuai atau tidak. Begitu. Nah, bagaimana cara kita membangun proses pembelajaran online yang inovatif dan efektif di era digital ini? Jadi meskipun nanti kita kembali ke tatap muka, tetapi karena kita sebelumnya sudah mendapatkan pembelajaran berbasis digital, sebaiknya jangan jangan hilang ya, jangan dihilangkan yang sudah canggih itu gitu. Jangan kita kembali murni ke cara tradisional, ke konvensional. Konvensional tetap kita gunakan suatu waktu jika mungkin kendala jaringan atau mati listrik gitu ya. Tetap menulis di papan tulis atau menyajikan materi di papan tulis tetap kita perlukan. Mengerjakan tugas di kertas atau di buku juga tetap kita perlukan. Tetapi yang sudah canggih dengan teknologinya ini juga jangan sampai hilang gitu. Itu kelebihan atau hikmah yang kita dapatkan selama kurang lebih 2 tahun kemarin di masa pandemi ya. Indonesia mengalami percepatan dalam pembelajaran online, dalam pembelajaran berbasis teknologi gitu. Mungkin kalau tidak ada kondisi pandemi seperti kemarin, kita sepertinya masih berada di zona nyaman gitu. Ya saya sendiri juga merasakan kurang lebih 3 tahun lalu ketika salah satu rekan sudah mencoba ujian itu dengan aplikasi gitu ya, membawa anak-anak ujian ke lab komputer. Jadi tidak lagi menggunakan kertas, sementara saya saat itu masih menggunakan kertas. Di saat kita diajak, ayo kita membuat soal dengan aplikasi gitu. Rasanya saya waktu itu, kayaknya ribet banget deh gitu. Kayaknya belum 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 siap gitu untuk ujian. Belum lagi labnya nanti pasti rebutan dengan kelas lain kalau ada jadwal ulangan bersamaan. Karena saat itu kan belum terpikirkan anak-anak membawa HP ya. Kalaupun membawa HP juga tidak semua siswa mempunyai HP. Karena saat itu sebagian besar orang tua juga masih membatasi putra-putrinya untuk memiliki HP di usia SMP ya waktu itu. Nah, dengan kondisi pandemi ini otomatis orang tua jadi membelikan HP untuk anak-anaknya. Bahkan anak TK, anak SD juga sudah dibekali HP gitu karena mau tidak mau untuk pembelajaran itu tadi ya. Nah, jadi karena kita dipaksa keadaan gitu, akhirnya kita jadi bersama-sama berubah gitu. Dengan bersama-sama ini kita lebih lebih kuat ya karena ada temennya gitu. Biasanya kalau kalau yang sendirian berubah itu kan cenderung melihat merasa nggak ada temennya tuh motivasinya juga kurang gitu. Tapi karena kita bersama-sama gitu ya, bahkan se-Indonesia, bahkan mungkin juga di luar Indonesia juga sama mengalami percepatan teknologi pembelajaran ini. Jadi kita bangkit gitu ya, semuanya keluar dari eh, kebiasaan gitu. Nah, bagaimana cara membangunnya nih? Mungkin di sini Bapak Ibu juga sudah banyak ya, saya yakin sudah banyak yang mempunyai atau mempelajari aplikasi-aplikasi yang inovatif dan kreatif. Saya di sini hanya sedikit berbagi pengalaman saja, bukan bukan menggurui ya Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu juga ada yang sudah pernah tahu kelas poin, ada tidak? Atau sudah pernah dengar gitu tentang aplikasi kelas poin?
Ya, jadi kalau ada yang sudah tahu ya mungkin ini jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, kita jadi memperdalam lagi ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Saya di sini juga dengan berbagi itu saya jadi belajar lagi gitu. Ya, terkait dengan aplikasi yang menurut saya ya, karena saya sudah menerapkannya, menurut saya ini inovatif dan juga interaktif untuk siswa, yaitu aplikasi yang saya gunakan. Salah satunya ya di antara banyaknya aplikasi yaitu aplikasi ClassPoint. Jadi di dalam aplikasi ClassPoint ini ada beberapa fitur kuis yang bisa kita gunakan untuk penilaian, bisa untuk interaksi tanya jawab dalam proses pembelajaran juga bisa gitu. Ya, ClassPoint itu adalah aplikasi tambahan pada PowerPoint yang merupakan alat penilaian atau kuis pada kelas interaktif untuk membangun keterlibatan langsung antara guru dengan siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Gitu. Nah, bukan hanya untuk penilaian ya, kita juga bisa gunakan ClassPoint ini sebagai ice breaking digital gitu, ice breaking versi digitalnya. Karena kan guru dengan siswa terpisah jarak nih, bagaimana supaya memfokuskan anak-anak untuk siap belajar, kita bisa awali dulu dengan ice breaking, tapi yang versi digitalnya gitu. Nah, terkait dengan aplikasi ClassPoint ini, saya ingin mendemonstrasikan ke Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh seperti apa ClassPoint itu, saya minta Bapak Ibu bergabung. Caranya, saya ketik di kolom chat ya Bapak Ibu. Caranya silakan Bapak Ibu siapkan handphone, cukup handphone, tidak perlu install apapun. Jadi mohon maaf di sini misalkan saya saat ini sebagai guru gitu Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa di sini sebagai siswa. Jadi saya meminta siswa untuk bergabung di classpoint.app. Ini saya kirim di kolom chat, Bapak Ibu bisa tinggal langsung klik saja atau di copy kemudian dimasukkan ke web browser ya, ke pencarian alamat. Silakan diketikkan classpoint.app, masukkan nama Bapak Ibu, nama teman-teman, lalu masukkan kode ini, 14297. 14297. Nah, sudah ada Bapak atau Ibu atau adik mahasiswa ini ya, Pau-Pau, ada Pak Ardi, sudah 2 orang yang bergabung. Nah, seperti ini ya tampilannya kalau di HP ya Bapak Ibu. Terima kasih ada 14 orang yang sudah bergabung. Di klik open slide. Open slide-nya diklik. Silakan saya ingin menanyakan respon dari teman-teman yang dirasakan sore hari ini apa? Apa perasaan teman-teman sore hari ini? Mungkin ada yang sedang sedih, ada yang sedang ada masalah gitu ya, atau bahagia. Nah, sesuai gambarnya nih. Silakan atau seneng gambar yang mana gitu. Silakan digunakan fitur drawing ya. Di situ ada tinta warna-warni itu bisa digunakan untuk drawing. Jadi Bapak Ibu bisa menggambar di situ. Silakan dilingkari gambar emoticon yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan yang dirasakan saat ini atau yang suka gitu ya, suka dengan emot yang mana nih yang lucu mungkin bentuknya. Ya, sudah ada 3 orang yang mencoba. Ada Pak Ardi, tapi Pak Ardi kayaknya belum ada yang dicoret ya gambarnya ya Pak Ardi. Ada Pak Robert, Bu Priska, Bu Serly, ya Happy, Pak siapa nih? Bu Ica, Bu Eka, ada Pak Arif, ada Mbak Vera ya. Kalau mau diulang sudah. bisa Kak Nur? Seandainya mundur Tidak gitu. bisa. Tidak bisa ya. Jadi kalau iya. Nah, ini mungkin bisa sebagai kuis itu gitu ya, Kak. Tapi ya namanya digital begini, Pak, kelemahannya gitu. Tapi bisa jadi juga ini suatu kelebihan ya, anak hanya bisa sekali dalam menjawab. Anggaplah ini ice breaking di awal gitu. Ya sudah ada 16 orang yang mencoba, silakan Bapak Ibu biar nggak penasaran seperti apa sih ClassPoint kalau di tampilan siswa. Oke, sudah ada 17 orang ya, mohon izinnya untuk menyingkat waktu ya, saya close submission.
Nah, di sini ada tulisan close submission. Saya close, saya tutup respon dari teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah di-close gini, nanti yang lain tidak bisa bergabung lagi. Gimana? Ada yang masih mau mencoba? Saya tunggu. Ya, saya close ya. Dari 25 yang bergabung di kelas poin, sudah 21 yang submit. Oke, saya close. Nah, kemudian tadi saya ada musiknya di kelas poinnya ini. Cuma saya share screen tadi ini nggak pakai musik kayaknya. Tidak insert sound-nya. Nah, lalu saya save, misalkan saya sebagai guru, saya ingin save dulu respon dari siswa supaya nanti ini bisa dilihat lagi. Ini saya buka kembali responnya siapa saja tadi yang sudah merespon. Nah, seperti ini. Saya bisa buka satu persatu. Ini ada Kak Ardi, kemudian siapa lagi? Ada Bu Lili, kemudian Bu Priska, nah ini Pak Pau ya di gambar itu kuping-kuping jadi kayak Mickey Mouse. Nah itu mungkin kalau anak-anak juga seneng ya, jadi seneng gitu coret-coret mainan. Ada Bu Eis, lalu Bapak atau Ibu Rebecca, kemudian Bu Shirley. Nah ini bisa saya misalkan, oh saya beri feedback gitu, saya beri love seperti ini. Saya beri love. Ini ada Pak Arif sedang apa cemas ya ini tuh ya, panik. Tuh. Nah, ini bisa kita unduh juga gitu respon anak ini bisa kita unduh dan nanti akan masuk sebagai slide PowerPoint. Nah, ini nanti akan masuknya ke slide PowerPoint. Saya ada satu game lagi. Silakan Bapak Ibu yang tadi sudah bergabung di kelas point, ini akan otomatis muncul karena waktunya di sini sudah berjalan. Ya, tebak gambar, silakan ini gambar apa ya? Yang saya tampilkan ini adalah, muncul nggak Bapak Ibu? Nah muncul ya, ini berupa word cloud. Nah sudah ada 3 orang yang menjawab word cloud, jadi nanti jawaban dari teman-teman itu akan bentuk kata awan. Itu kumpulan kata. Sudah ada 5 orang yang menjawab. Nah, ini kalau dari kelas poinnya ada musiknya, tapi musiknya hanya bisa terdengar kalau kita sambil meeting seperti ini, sambil Zoom, gitu ya, sambil video conference. Kalau hanya dari kelas poinnya saja itu tidak terdengar musiknya. Ya, sudah 14 orang yang menjawab. Nah, kalau misalkan ini untuk tebak-tebakan cepet-cepetan bisa kita waktu ya. Cuma tadi saya ini tidak saya waktu. Ini tulisannya ketutup. Ya, langsung saja saya lihat. Nah, seperti ini tampilan jawaban di saya gitu ya, di kita sebagai guru nanti bisa melihat seperti ini, menatap, minta uang. Nah ini saya close saja ya teman-teman. Ini yang barusan saya gunakan fitur word cloud kata uang. Di sini ada kata yang paling besar, ini tulisannya fontnya ukurannya paling besar, ini karena ada 14 orang yang menjawab sama, ejaannya sama gitu, sehingga ukuran fontnya itu besar ya. Sini terlihat ada 14 orang yang menjawab. Ya, kalau minta uang cepet ya jawabnya ya. Adik-adik mahasiswa apalagi nih. Mungkin kalau bulanannya kos ininya ya, biaya bulanan, tapi saat ini kayaknya sedang tidak ngekos dulu ya. Masih dari rumah masing-masing. Ya, saya close submission ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau banyak yang merespon, jadi dia kalau kata-katanya itu bervariasi, jawabannya berbeda-beda, dia akan lebih banyak lagi gitu. Karena ini tipenya jawabannya sama, sehingga jawabannya juga sedikit. Nah, ini cocok kita gunakan kalau misalkan Bapak Ibu ingin tanya jawab soal apa gitu, tapi yang sebatas 1 kata atau 2 kata, yang jawabannya bervariasi, sehingga nanti akan
tampilnya tuh banyak kata-kata di sini dan berwarna-warni tulisannya. Nah, ini saya save dulu, lalu bisa dilihat lagi. Tadi siapa saja yang menjawab gitu. Minta uang, menatap, ada yang menatap. Minta uang, Bu Eka mantap. Oh iya, kurang tepat nih yang jawab mantap. Ya, sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu, apa saja sih kendala yang Bapak Ibu rasakan dalam mengajar selama PJJ kemarin itu? Mungkin beda-beda nih kasusnya ya. Itu kalau yang di daerah perkotaan fasilitasnya lengkap, tapi mungkin anak-anaknya yang manja, yang mager gitu. Sementara mungkin di daerah Bapak Ibu yang anak-anaknya semangat-semangat, tapi mungkin kendala di jaringan internet yang belum masuk gitu dan segala macam. Silakan Bapak Ibu coba memberikan sharingnya. Bisa nggak? Sudah tampil belum ini kotak pengisiannya? Ya sudah ya. Tapi pertanyaannya nggak muncul ya. Pertanyaan di kelas poinnya harusnya muncul, tapi ini kayaknya lagi kendala. Saya juga soalnya coba buka dari HP, ternyata slide pertanyaannya tidak muncul. Nah, tapi kalau kita sambil Zoom seperti ini, kita bisa menanyakan, ya, kita sambil bersuara bertanya, siswa menjawabnya langsung di kolom teks jawaban ini. Sudah ada 3 orang yang menjawab. Mungkin kalau untuk short answer ini karena memang jawabannya juga bisa panjang bisa pendek ya, jadi kotak pertanyaannya itu cenderung tidak muncul. Sudah ada 4 orang. Coba saya buka, sudah ada 8 orang. Wah, jawabannya bervariasi nih. Nah, seperti ini bentuk jawaban dari siswa, maksudnya dari ini ya, kalau kita memberi pertanyaan ke siswa seperti ini. Jadi ini kalau kita bisa gunakan juga untuk kuis juga, tanya jawab seputar soal. Dan bisa kita langsung nilai gitu. Jadi jadikan respon dari anak-anak ini juga kita hargai ya, sebagai guru kita hargai respon mereka, kita beri feedback gitu. Sehingga tidak menunggu lama. Seperti kerjakan di buku, lalu difoto, dikumpulkan, itu kan step-step gitu, mereka cenderung menunda akhirnya. Kalau seperti ini karena langsung dari HP-nya masing-masing, memang sekarang dunia mereka itu dekat dengan HP itu, jadi seneng kayaknya kalau langsung suruh ngetik. Ya, tapi memang kelemahannya anak jadi tidak menulis ya, malas menulis. Nah, nanti ada juga versi yang mereka misalkan harus mengerjakannya di buku, tapi langsung dikumpulkan. Ada bentuk yang lainnya. Bentuk fitur yang lainnya nanti akan saya perlihatkan. Oke, nah ini Pak Ardi, saya merasa garing karena merasa ngomong sendiri. Betul Kak, sama saya juga kadang ngerasa, ini saya ngajar ada siswanya nggak sih gitu, kok kayak di hutan sepi. Ternyata ada, kadang ada satu anak yang kasihan mungkin ya dengan gurunya, jadi dia mau merespon. Koneksi anak suka pecah fokus, ya kurang lebih sama ya. Harus mengingatkan siswa lelah, anak-anak sudah menurun semangat untuk belajar. Ya, terima kasih sharingnya dari teman-teman semua. Ini saya close ya. Cut waktu, ya saya close. Oke, terima kasih jawabannya, ini saya save. Nah, ini bisa kita lihat lagi gitu. Jadi kalau misalkan mau kita nilai, ingin kita jadikan ini sebagai penilaian, kita bisa nilai nanti selesai pembelajaran. Jadi untuk sementara tadi itu di save dulu atau di insert result as slide. Jadi jawaban anak ini
simpan ke dalam slide. Jadi dia akan masuk nih. Coba saya insert ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Akan terekap seperti ini jawabannya. Gitu. Jadi kita bisa lebih mudah juga ya melihat jawaban. Nah, semakin banyak yang merespon, jadi dia akan terekap ke dalam beberapa slide. Oke, begitu. Nah, itu tadi bagaimana ya Bapak Ibu, kira-kira menarik tidak? Kalau mungkin Bapak Ibu tertarik, mungkin bisa sekarang tutorialnya bagaimana nih cara membuatnya gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu berperan sebagai siswa, sekarang saya akan membagikan cara untuk mengaplikasikannya. Yang pertama yaitu tentunya harus menginstal dulu instalasi ClassPoint. Nah, aplikasinya Bapak Ibu bisa dapatkan di alamat ini. ClassPoint, www.classpoint.io. Ini langsung web resminya ClassPoint ya. Saya ketikkan di kolom chat www.classpoint.io. Nanti di situ ada pilihan download free. Nah, silakan pilih yang download free. Nah, yang ini Bapak Ibu. Free download ya, free download. Atau download now juga sama. Kemudian ya, mungkin saat downloadnya itu dibutuhkan waktu beberapa menit ya. Saat sudah terdownload lalu diinstal, nanti akan diarahkan untuk mengisi data seperti ini. Nama, email aktif, bisa gunakan Gmail atau apa saja ya email yang aktif. Gitu. Kalau ada Gmail mungkin lebih baik ya karena Gmail kayaknya lebih banyak terintegrasi dengan platform-platform. Ya, tapi email apapun bisa. Organisasi ini nama instansi Bapak Ibu. Ya, mengisi data ini dulu baru nanti pilih download. Nah, ClassPoint ini lebih support untuk Windows 7, 8, dan 10 serta Office minimal Office 2013. Minimal Office 2013, tapi kemarin saya mengisi pelatihan juga itu ada salah satu rekan guru dia Office-nya 2007 bisa 2010 ternyata bisa ya. Ini kemudian ketika menginstal ada yang mungkin langsung ya berhasil, ada juga yang mengalami troubleshoot dalam instalasi ClassPoint. Nah, jika biasanya troubleshoot itu muncul karena Office-nya itu tidak berlisensi ya, alias crack gitu ya, crackan. Nah, nanti caranya cek add-in-nya, yaitu klik, jadi buka PowerPoint-nya, kemudian buka klik file, option, lalu cek di bagian add-in, nah kemudian manage com add-in, lalu go. Dan pastikan IGNU ClassPoint-nya sudah tercentang ini. Sudah tercentang. Karena kalau yang langsung berhasil terinstall, itu aplikasi ClassPoint ini akan otomatis masuk ke sini. Ke dalam deretan menu ini ya, menu bar yang ada di PowerPoint kita di atas. Nah, muncul sendiri di sini. Jadi dia aplikasi tambahan, aplikasi add-on. Karena tadi sudah mendaftar melalui menggunakan email, nanti kemudian sign in. Jadi harus dalam kondisi sign in. Ini masukkan nama depan, nama belakang, kemudian organisasi, sektor ini diisi, pilih K12 ya untuk jenjang SD, SMP, SMA juga ya. Ya, sampai SMA ini K12 atau kalau perguruan tinggi ada pilihannya juga yang selain K12. Kemudian negara, email aktif, dan buat sandi. Buat sandinya tidak harus sama dengan email, tapi kalau mau disamakan juga ya mungkin nggak masalah gitu, tapi sebaiknya berbeda ya supaya tidak berbahaya. Lalu klik next. Nah, kalau sudah berhasil sign in seperti ini tampilannya. Itu akan terlihat kita sudah masuk dengan nama kita dan bisa ditambahkan foto juga. Di nomor 2 ini adalah fitur untuk coret-coret atau annotation. Kemudian nomor 3 ini fitur utamanya nih, fitur utama di dalam ClassPoint. Jadi
kuis interaktif yang bisa kita gunakan di PowerPoint kita gitu. Dan yang nomor 4 ini adalah untuk mereview jawaban siswa. Juga kita bisa melihat apa leaderboard ya, siapa yang tercepat menjawab gitu, tercepat merespon, dan juga kita bisa menghapus semua respon. Ya, cara menggunakannya sekarang. Jadi dengan kelas point ini, karena kita sudah familiar dengan PowerPoint ya, kelas point ini lebih memudahkan gitu. Jadi membuat PowerPoint kita tuh lebih powerful. Karena kita sudah terbiasa dengan PowerPoint, jadi tidak bukan aplikasi yang asing lagi. Kita hanya sekedar mempelajari ini Bapak Ibu. Jadi tinggal kita buat dulu soalnya di PowerPoint, buat pertanyaan apa, mau bisa juga apa namanya, ice breaking gitu ya, ice breaking digital, memasukkan gambar segala macam. Nanti kita tinggal tentukan slide PowerPoint tersebut ingin kita jadikan sebagai pertanyaan apa, apakah pilihan ganda, kata awan, atau isian singkat, atau slide drawing seperti yang tadi emoticon itu, ya bisa dicoret-coret, atau upload gambar. Nah, yang upload gambar tadi belum dicoba ya, nanti kita coba. Kurang lebih ada 100 lebih ya pengajar yang di beberapa negara yang sudah menggunakan kelas point ini. Oke, kita masuk ke tipe kuisnya. Ada 5 tipe kuis di dalam kelas point ini. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu yang masih aktif dengan kelas poinnya, oh ya, di sini saya belum membuat fiturnya ya, sehingga di kelas point Bapak Ibu juga tidak akan muncul tuh. Ini tidak muncul pertanyaan ini karena belum saya berikan. Nah, ini tampil ya Bapak Ibu ya. Slide-nya terlihat, mungkin bisa sambil ngecek HP-nya juga. Slide-nya terlihat tetapi belum bisa untuk direspon gitu. Hanya sekedar untuk di save slide saja. Jadi siswa juga bisa menyimpan nih slide ini. Kalau misalkan ada catatan penting gitu ya, mereka daripada nyatet ke buku, waktu juga mereka bisa save slide. Oke, saya akan berikan fiturnya, caranya. Ini saya edit dulu. Nah, Bapak Ibu, misalkan pertanyaan ini akan saya jadikan sebagai pertanyaan pilihan ganda. Maka saya pilih fitur multiple choice. Ini ya, multiple choice, klik multiple choice, kemudian di sini muncul menu interaktif kuisnya. Karena ada 4 pilihan, maka saya pilih yang number of choice-nya ini 4. Allow selecting multiple choice tuh kalau jawabannya lebih dari 1, karena ini jawabannya hanya ada 1, jadi ini tidak saya centang. Nah, yang ini has correct answer ya, memiliki jawaban yang benar. Nah, yang mana jawaban benarnya? Jawabannya misalkan yang A ya, pertanyaan tadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau coba ada yang pura-pura salahin jawaban ya. Karena ini sudah intip jawabannya nih. Lalu ini play option-nya. Ini saya beri waktu 3 menit. Jadi kalau nanti sudah lewat 3 menit akan nutup sendiri. Minimize result ini, jadi ketika saya sambil share screen seperti ini, itu akan tertutup. Misalkan saya ingin ngintip, ingin melihat respon anak-anak gitu. Di peserta didik yang lain tuh tidak akan bisa terlihat gitu. Jadi ini boleh dicentang, boleh tidak. Ini tidak terlalu ini sih. Kalau kita sambil berbagi, baiknya memang di minimize. Ya, jadi tidak terlihat. Nah, lalu ini start question with slide. Ketika guru nanti slideshow, jadi slide PowerPoint ini baru akan interaktif, baru bisa direspon oleh siswa ketika kita sudah slideshow. Jadi kalau tidak di slideshow ini tidak akan aktif, tidak bisa direspon gitu. Nah, supaya ada efek kejut, biasanya saya centang start question with slide-nya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ketika slideshow tidak langsung otomatis, tapi ingin memberi aba-aba dulu ke siswa, maka ini jangan dicentang. Ya, coba ini saya jangan centang, tapi saya beri waktu. Jadi supaya waktunya tuh nggak habis ya. Nanti mulai terhitung waktunya begitu saya pencet tombolnya gitu. Kalau sudah ada tombol seperti ini yang warna biru, ini artinya pertanyaan di slide ini sudah saya berikan kuis interaktif. Tapi kalau di siswa tampilan ini tidak muncul. Tidak terlihat yang tombol biru ini. Oke, kalau sudah ini di close saja, saya slideshow.
Nah, begitu saya slideshow, di Bapak Ibu kan belum muncul juga ya. Coba saya cek. Belum terlihat ya pertanyaannya. Oh iya, belum terlihat apa-apa ya. Coba saya klik tombolnya. Sekarang saya klik tombol multiple choice ini. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Setelah saya klik ini maka di Bapak Ibu akan bisa merespon. Oke. Nah, waktunya mulai berjalan. 3 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu sudah bisa merespon di situ. Pilih jawabannya. Wah, ada ya gitu. Oke, rame nih, banyak yang ngejawab. Nah, ini responnya kelihatan di share screen ini ya, di layar saya. Kalau ini minim saja sendiri begini supaya nggak kelihatan yang lain. Ya, saya tunggu saja sampai waktunya habis. Masih ada 2 menit 30 detik. Sudah ada 10 orang. Ya, ada musiknya asik juga ya, seru. Oke. Sudah 11 orang yang merespon. Ya, mohon maaf, kayaknya agak kelamaan ya 3 menit karena waktu kita singkat. Saya izin close ya, Bapak Ibu. Saya close submission. Yang menjawab A ada 60%, ini yang menjawab B pura-pura ya disalahin biar kelihatan variasi jawabannya. Ada 20% atau ada 3 orang. Kemudian yang menjawab C ada 20%. Ya, oke, saya close. Nah, jangan lupa di-save dulu. Sebaiknya klik save for review, baru kita bisa view respon. Jadi dilihat. Karena kalau melihat dulu, itu biasanya suka hilang gitu. Jadi respon anak tuh tidak tersimpan. Nah, kalau seperti ini nih kita bisa lihat yang menjawab A siapa saja. Ada Bu Nurul, ada Ibu Rebeka, Bu Ajeng, Bu Ica, Bu Luki, Bu Mira. Ya. Kemudian yang menjawab B, ada Pak Abu, Pak Bumi, Pak Sudarman gitu. Nah, ini kalau ingin dimasukkan ke dalam slide juga kita tinggal pilih insert result as slide. Tuh. Tapi nanti akan menambah slide kita ya, jadi tambah banyak. Tidak usah, yang penting tadi sudah saya save. Jadi kapan-kapan saya bisa buka lagi slide-nya. Lalu yang kedua, ini contoh isian singkat. Nah, saya skip lagi. Nah, di pertanyaan ini saya ingin, karena ini jawabannya bervariasi, maka saya ingin jadikan pertanyaan ini word cloud gitu. Maka kita pilih, jadi harus posisinya pengeditan seperti ini ya Bapak Ibu. Kita pilih word cloud. Nah, sudah. Lalu ini play option-nya seperti tadi ya, mau start question with slide. Begitu di slide show langsung terhitung waktunya gitu. Langsung bisa direspon oleh siswa atau tidak. Mau pakai waktu atau tidak, begitu. Kalau sudah di close, nah ini bisa ini nanti tinggal di slideshow maka bisa dijawab oleh Bapak Ibu. Kayaknya tidak perlu didemokan lagi ya, supaya nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga, nah ini tebak gambar. Gitu ya, tebak gambar. Saya ingin jadikan pertanyaan ini untuk isian singkat. Berarti saya pilih short answer. Ini tombolnya tinggal kita ke sini aja supaya tidak menghalangi pandangan kita. Tapi kalau di siswa tidak akan ada tombol ini. Lalu ini play optionnya di setting. Sudah di close saja gitu ya. Mudah sekali Bapak Ibu, tinggal klik tombolnya yang mana mau pakainya. Nah ini menunjukkan bagian lingkaran. Nah, saya ingin siswa langsung bisa menunjukkan di tempat gambarnya itu gitu. Supaya bisa coret, berarti pilih slide drawing. Saya akan gunakan fitur slide drawing. Oke, saya simpan di sini saja. Sudah. Lalu ini, nah ini ada tebak kata. Apa mencari kata? Mencari kata ini bisa untuk ice breaking juga ya. Di awal atau di tengah-tengah pembelajaran supaya nggak jenuh mereka. Nah, supaya mereka bisa coret-coret gitu, bisa menggariskan hurufnya, berarti
kita bisa pilih slide drawing. Sudah. Ini juga bisa di copy paste ya Bapak Ibu. Misalkan nih bekas yang lingkaran tadi. Nah ini tombolnya di copy saja, copy. Jadi nanti pengaturannya juga akan mengikuti. Kita tidak setting satu-satu lagi. Pastekan di sini. Iya. Ya sudah ya untuk tutorial cara memasukkan fitur kuisnya, kembali saya slideshow lagi materinya. Kemudian ini ada fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Jadi selain untuk kuis, kalau Bapak Ibu sudah menginstal ClassPoint, juga bisa digunakan untuk mengajar ya, menggunakan whiteboard. Ini ada logo ClassPoint untuk melihat detail kelasnya, kode dan sebagainya. Kemudian ini indeks. Indeks ini bisa untuk melihat tampilan keseluruhan slide PowerPoint. Lalu ini untuk klik kiri back dan next ya. Slide, kemudian ini untuk kursor. Nah, ini ada pointer juga. Jadi saat kita menjelaskan kita bisa gunakan pointer. Nah, ini saya tunjukkan langsung di bawah sini, kelihatan mungkin di Bapak Ibu ya. Nih, ada logo ClassPoint, ini indeks. Nah, ini pointer kalau saya gunakan, nah seperti ini. Jadi kita sambil menjelaskan bisa menggunakan pointer. Sebenarnya pointer ini tidak menginstal ClassPoint juga di PowerPoint kita ada. Sudah ada. Diklik kanan. Nah, di sini ada pointer option ya. Laser point, pen itu sebenarnya sudah ada. Untuk coret-coret juga bisa. Namun yang membedakan kalau kita install ClassPoint itu ada whiteboard. Whiteboard ini kita bisa menambahkan slide di tengah-tengah presentasi. Jadi misalkan saya sedang presentasi seperti ini, sedang slideshow, saya ingin menambahkan tempat kosong gitu untuk bisa mencoret-coret. Ini tinggal klik whiteboard, pilih lembar yang mana, ini juga bisa kita tambahkan lembarannya, bisa custom sesuai selera kita. Yang tersaji dari ClassPoint itu ada 3 ini. Nah, misalkan saya akan pilih yang kertas bergaris ini, nah dia akan menambah otomatis di slide PowerPoint kita. Itu. Ini sudah otomatis masuk. Saya tinggal klik back, kembali lagi ke slide sebelumnya. Lalu ini ada polling, ini bisa kita gunakan untuk polling ya. Nah, misalkan saya ingin mendapatkan respon dari Bapak Ibu nih, sudah sampai sejauh ini, menurut Bapak Ibu, saya akan gunakan yang feedback 5 level ya, atau pertanyaan yang ini aja deh, yang feedback 5 level. Nah, Bapak Ibu silakan dari 1 sampai 5, menurut Bapak Ibu bagaimana aplikasi ClassPoint ini? Jadi secara real time ya, kita bisa langsung mengetahui respon dari siswa kita. Tuh. Nah, ini bisa di-run untuk di polling yang lainnya. Kemudian ini ada yang gambar orang ini adalah pick a name. Jadi saat kita pembelajaran seperti ini nih, kita bisa tanya jawab ke siswa dengan menunjuk siswa tapi tanpa menyebut namanya gitu. Jadi seolah-olah tidak dengan sengaja menunjuk nama tertentu gitu ya, tidak subjektif gitu terkesannya. Nah, ini kan tadi teman-teman sudah 30 orang yang bergabung di ClassPoint. Misalkan saya ingin coba misalkan saya buka yang warna pink ini nih, siapa ya? Ada Bapak atau Ibu Daneta gitu. Halo, Bapak atau Ibu Daneta bisa menyalakan mic-nya? Raise hand, ya tuh. Jadi kita bisa mengetahui, oh siswa kita masih mendengar berarti, karena ketika saya panggil tadi ini gitu ya. Kita juga sambil memberikan kuisnya juga membuat siswa itu nyaman. Coba dong, misalkan Bapak atau Ibu Daneta sebutkan fitur apa yang dapat digunakan ketika guru ingin mendapat respon dari siswa yang coret-coret, yang dia bisa mencoret dimanapun di layar yang dia buka. Fitur apa? Ibu Daneta, misalkan gitu ya, kurang lebih tanya jawabnya. Jadi kita bisa
menanya secara acak. Ini bisa ditutup lagi, bisa kita acak lagi gitu. Pilih lagi, misalkan saya mau pilih warna hijau. Ada Mbak Vera. Ya, Kak Vera. Misalkan Kak Vera, halo, apakah masih ada di ruang Zoom ini? Jadi bisa ada efek kejut ya ke siswa gitu. Apakah dia masih menyimak atau tidak gitu. Ya, ini bisa di reset. Jadi akan teracak lagi nama-nama tadi. Ya. Ya, ini ada gambar mata. Nih, gambar mata ini fungsinya untuk, ini kan di bawah ini ada toolbar. Jadi kalau ini menghalangi bisa kita tutup gitu. Tapi bisa kita munculkan lagi. Jadi untuk memilih whiteboard-nya supaya lebih mudah. Nah, ini tool untuk coret-coret. Sebenarnya tool coret-coret ini, annotation ini tanpa menginstal ClassPoint juga sudah tersedia, malah warnanya lebih banyak. Namun dengan kita install ClassPoint sini tersedia langsung, jadi kita tidak perlu klik kanan gitu, sudah langsung tersaji di sini. Ya, tinggal langsung digunakan. Misalkan saya mau coret-coret coba. Nah, ini. Ditambah lagi kalau misalkan Bapak Ibu punya pen tablet ya, itu lebih powerful lagi. Jadi menjelaskannya bisa langsung nulis di sini. Ini kebetulan saya sedang tidak pakai pen tabletnya. Jadi tulisannya agak jelek-jelek gitu. Misalkan sambil mau menjelaskan, nih kalau yang guru matematika rekomen banget ini pakai pen tablet. Sebenarnya saya ada, tapi lupa disiapkan. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Terus bisa dihapus, gitu. Apalagi saat ini kan hybrid learning ya, sebagian siswa ada yang di rumah, ada yang di kelas, gitu. Jadi supaya siswa yang di rumah juga tetap bisa melihat coretan gurunya. Kalau pakai papan tulis kan terbalik gitu, dan layar juga harus diarahkan ke papan tulis, itu kurang efektif. Nah, kita bisa nulis di sini aja gitu ya. Jadi guru juga tetap fokus di laptopnya. Sesekali mungkin bisa juga berjalan mengelilingi anak-anak yang di kelas. Ya. Nah, ini tadi kalau kita ingin membagikan, mengajak siswa kita bergabung, ini kode yang di-share. Nah, ini tadi yang indeks itu ya. Tampilan indeks itu seperti ini, jalan pintas untuk mencari slide mana yang akan kita buka. Ini tadi lembar coret-coret atau whiteboard. Nah, kita juga bisa melihat nilai atau ranking siswa. Seperti ini, papan ininya, leaderboard-nya. Misalkan pilihan ganda. Gitu. Terus kita aktifkan leaderboard-nya, kita akan bisa melihat siapa siswa yang tercepat menjawab. Dan untuk pilihan ganda, itu bisa kita ekspor jawabannya ke dalam CSV. Nah, CSV ini Excel tapi dia berupa teks. Gitu ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu juga. Nanti dari teks itu bisa kita ubah menjadi kolom sehingga rekap nilai ini bisa kita salin ke daftar nilai. Kalau ingin dijadikan sebagai kuis ya atau penilaian atau ulangan harian bisa juga. Ya, ini polling tadi. Nah, tadi sudah ya. Nah, ini yang pick name. Semua jawaban siswa bisa disimpan dan ditinjau ulang. Tadi sudah kita praktekkan ya Bapak Ibu. Ya, itu tadi Bapak Ibu, nih sesi materinya ternyata cukup panjang. Mungkin untuk materi lainnya yang mendukung pembelajaran online ini masih banyak sebenarnya yang ingin saya bagikan, tapi mungkin di lain waktu ya. Sekarang saya kembalikan ke Kak Nadira, mungkin untuk sesi tanya jawabnya Kak, dipersilakan. Ya, sementara dari saya itu dulu, mohon maaf jika ada penyampaian materi yang mungkin masih membingungkan gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih banyak Kak Uca untuk ilmunya. Ini keren Ya, banget materinya tentang flashcard. Sebelum masuk ke sesi Q&A, Kak, kayak kita mau dikasih jeda sedikit nih, istirahat dulu sebentar. Nah, tadi nggak ada jeda. Sambil nonton video Benih Belajar lagi nih, supaya sambil mencerna materi yang baru disampaikan. Kelas passion ataupun kelas peminatan untuk anak usia sekolah masih sangat sedikit di Indonesia. Kalaupun ada, biasanya sulit ditemukan dan harganya cenderung mahal. Di sisi lain, banyak mahasiswa yang merasa salah jurusan saat berkuliah karena dari awal tidak mengenal passion-nya secara mendalam. Sejalan dengan itu, banyak pula orang yang merasa tidak cocok dengan pekerjaannya.
Hal ini tentu dapat saja dipengaruhi oleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion. Karena itu, kelas-kelas peminatan di Indonesia harus tersedia lebih banyak, lebih mudah ditemukan, dan lebih terjangkau agar semakin banyak orang-orang bekerja di tempat yang sesuai passionnya. Benih Belajar adalah sekolah online yang berfokus pada passion atau peminatan untuk anak usia sekolah. Benih Belajar sebagai sekolah online mengakomodasi guru-guru passion agar dapat membuka kelas dan mengajar secara real time dan interaktif. Guru-guru di Benih Belajar disebut guru baik, dan sebagai ahli untuk passion yang diajarkannya, guru baik secara mandiri akan menyediakan materi, rancangan kelas, silabus, kurikulum sesuai keahliannya. Bahkan pada saatnya nanti juga perlu menyediakan sertifikat kompetensi untuk murid-murid yang sudah mengikuti kelas-kelasnya. Topik passion atau peminatan berarti menitik beratkan pada materi yang tidak diajarkan secara mendalam di sekolah. Tentu, pelajaran yang ada di sekolah tetap bisa diajarkan dengan pendekatan yang lebih praktikal atau pendalaman konsep yang telah diajarkan di sekolah. Benih Belajar percaya bahwa setiap individu bisa, bahkan sebaiknya sukses dengan passionnya. Orang-orang yang mengerjakan passionnya akan lebih bahagia dan lebih sukses pada waktunya nanti. Karena itu, seorang anak lebih baik menemukan passionnya di usia dini. Anak yang sudah menemukan passionnya lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasah passionnya, sehingga lebih besar peluang untuk menjadi ahli. Benih Belajar memiliki tujuan untuk membantu banyak orang menemukan dan kelak mengerjakan passionnya. Benih Belajar akan menyediakan kelas-kelas passion melalui guru-guru baik, sehingga anak usia sekolah dari seluruh Indonesia dengan mudah mengakses kelas-kelas sesuai minat mereka. Bergabunglah menjadi guru baik di Benih Belajar. Benih hari ini, buah di kemudian hari. Oke, videonya udah selesai. Kita langsung aja masuk ke sesi Q&A ya. Kak Nursya udah minum nggak? Kayaknya tadi panjang banget materinya. Sudah, Kak. Tahu aja. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi sebelum masuk ke kolom chat, aku mau mempersilahkan dulu, mungkin ada kakak-kakak guru di sini yang mau nanya langsung nih, boleh raise hand aja, terus nanti aku sebut namanya biar suaranya nggak saling nabrak kalau bareng-bareng open mic-nya. Ada yang mau nanya langsung nggak ya? Kalau belum ada, sambil nunggu mungkin yang masih mikir nih Kak, pertanyaannya apa nih, aku bacain langsung pertanyaan dari, ada Kak Sudarman nih, nanyanya simpel. Bu tanya, itu suara atau musiknya bisa hilang ketika berganti slide nggak Bu? Atau terus ada? Gimana tuh Kak? Iya, langsung dijawab ya Kak ya? Iya boleh Kak. Suara musik tadi itu bawaan per slide. Jadi kalau ganti slide, kalau di slide berikutnya memang tidak ada fitur kuis, ya tidak ada musik gitu. Jadi berarti emang jadi per hanya slide, ada ya? di fitur kuis. Iya, slide kan bisa dimatikan, bisa di musiknya. Dan itu musiknya hanya terdengar kalau kita sambil meeting seperti ini ya, sambil Zoom gitu. Tidak masuk di PPT yang ditampilkan di HP masing-masing siswa. Belum bisa sampai kirim suara, baru hanya sekedar slide-nya ya yang terlihat. Berarti suaranya harus bareng-bareng dulu ya, kita sharing gitu. Iya, memang kelas poin ini lebih serunya itu kalau kita barengnya juga dengan video conference ya. Kalau nggak video conference tuh sepi aja gitu, sama aja bohong gitu ya, karena kita tidak tahu nih siswa merespon atau tidak gitu. Jadi untuk setidaknya sambil meeting, sambil video conference, tapi kita bisa mendapatkan respon siswa. Walaupun mereka mungkin entah malas menyalakan mic, entah kendala menyalakan mic gitu, tapi kita bisa mengukur, bisa memantau gitu, setidaknya bisa memantau, oh anak-anak masih mendengar gitu, mereka masih menyimak, berarti dengan jawaban mereka juga kita bisa mengukur, berarti mereka pemahaman materinya sejauh yang kita sampaikan itu nangkep apa enggak gitu. Ya, begitu Pak Sudarman, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa Kak Nadira? Enggak, aku mau nanya, mungkin udah cukup atau mau ada follow up question-nya, mungkin ada pertanyaan tambahan nggak tuh untuk Kak Uca, mumpung Kak Ucanya lagi sini. Iya nih Kak, Pak Sudarmannya sudah off kamera, sudah on kamera. Iya makanya, aku juga lihat nih. Sudah cukup Kak Sudarman?
Oh oke, cukup kayaknya tadi. Walaupun tidak open mic, aku bisa baca bibirnya. Selanjutnya dari Kak Ena nih. Kak, maaf Bu Nursya, saya masuknya telat tadi. Jadi ada ketinggalan sedikit info-info. Mau bertanya, untuk menggunakan aplikasi tersebut, Word Cloud ClassPoint Apps, berbayar atau bisa akses gratis? Mungkin bisa dijawab untuk yang telat-telat nih Kak, walaupun udah disebut tadi di awal. Iya, terima kasih. Tadi Bu siapa? Iya, Ena. pertanyaan bagus ya, karena memang nggak telat, karena memang belum saya jelaskan tadi, belum sempat dijelaskan. Ya, tadi terlewat. Aplikasi ClassPoint ini free. Kan tadi ada pilihannya juga tuh free download. Tapi ya yang namanya juga free ya, karena Dira ya, pastinya ada keterbatasan gitu. Biasanya kalau ada free berarti kan ada versi ininya ya, ada versi pro-nya ya. Nah, kalau yang free ini hanya bisa mendapatkan respon dari 25 siswa yang bergabung gitu. Jadi hanya bisa 25 siswa aja yang bisa join ke Classroom. Nah, mungkin bisa digunakan untuk kayak cepet-cepetan, paling cepet-cepetan kuis gitu. Kalau siswanya ada kurang dari 25 sih, alhamdulillah ya. Tapi kalau lebih dari 25 mungkin ada yang nggak kebagian. Bisa disiasati sih sama gurunya, misalkan nanti yang nggak kebagian di sesi berikutnya gitu. Kemudian slide-nya juga terbatas. Jadi untuk menambahkan, misalkan kayak tadi kan bisa menambahkan slide di tengah-tengah presentasi itu. Nah, itu juga slide-nya terbatas gitu, tidak bisa banyak. Kuis yang dibuatnya juga mungkin tidak bisa banyak gitu. Nah, untuk mendapatkan yang pro-nya sebenarnya nggak mahal kok. Saya juga kemarin beli yang pro-nya tuh waktu promo kemerdekaan. Itu hanya 178.000 setahun per tahun. Saya ada nanti kalau misalkan tertarik gitu ya, ingin akun pro-nya bisa, atau bisa join juga di Facebook itu ada ClassPoint komunitasnya, ada komunitasnya. Atau bisa langsung email ke classpoint.io-nya juga ada. Jadi di situ tinggal buka saja website classpoint.io, di situ ada arahan untuk mendapatkan akun pro itu seperti apa. Oke, berarti jadi ini tuh gratis, tapi yang gratis terbatas gitu ya Bu ya aksesnya. Iya. Aku tadi nangkepnya gratis di awal karena ada download free kan, maaf. Oh iya ya. Oke, kita langsung pertanyaan selanjutnya dari Kak Sudarman lagi, nanya ada tugas nggak untuk mencoba pakai ClassPoint-nya nih? Alhamdulillah udah install katanya. Wah, mantap. Karena ini sifatnya webinar ya kan Nadira ya, bukan berkelanjutan, jadi silakan dipraktekkan masing-masing. Tapi kalau ingin ada yang ditanyakan, bisa mumpung sekarang masih ada waktunya gitu. Nanti PDF-nya juga insya Allah dibagikan, jadi bisa dipraktekkan sendiri. Nah, kalau mau uji coba gitu ya, bisa pakai HP sendiri aja. Jadi buat di laptop, kemudian nanti misalkan HP anak atau siapa gitu bergabung gitu untuk ngeceknya. Oke, jadi nanti bisa dicoba dengan yang ada di rumah aja ya Bu ya? Iya, atau dengan siswanya. Oke, selanjutnya dari Kak Ahmad Hani Pratomo. Izin bertanya, Ibu, apakah ClassPoint bisa digunakan tanpa koneksi internet? Nah, harus koneksi internet. Karena, tapi gini ya, dicoba juga. Ini kan dia kode berbasis online ya. Jadi yang berbasis online kan cenderungnya tuh jaringan internet. Tapi ketika sebenarnya nggak harus lewat meeting gitu. Cuma kan PowerPoint kitanya nih yang penting PowerPoint kitanya terbuka, terus kita berikan fitur kuis gitu. Dan anak kan masuknya lewat itu Kak, lewat join.app tadi. Tentunya harus masuk ini ya, masuk online gitu. Tapi kalau gurunya, yang penting gurunya membuka PowerPoint-nya, diaktifkan kuisnya, di-share kodenya. Nah, si anak ini, siswanya yang harus masuk ke aplikasi web. Jadi mereka yang harus membutuhkan kuota. Memang ya, zaman sekarang kayaknya kita perlu banget sih kuota Iya, untuk perlu banget. Lebih bahaya nggak ada kuota kayaknya daripada ketinggalan dompet, Kak, sekarang tuh. Iya, bener. Nggak bisa belajar kalau nggak ada kuota soalnya. Kalau kuota masih bisa nelpon, minta tolong ambilin dompet gitu kan. Oke, ini dari Kak Anita Dewi nanya, Bu, ini bisa dapat bahan PPT-nya nggak? Oh iya, nanti dalam bentuk PDF saya share.
Oh, oke. Berarti Iya, nanti itu akan bisa dibagikan mungkin di grup WA insya juga, Allah. kita ada grup WA biar sekalian langsung semua dapat gitu kan. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya dari kakak-kakak yang sudah hadir? Oke, ada yang izin live, ada Zoom yang lain. Oke, tidak apa-apa, Kak Abu. Terima kasih sudah bergabung sampai sekarang. Mungkin kalau belum ada pertanyaan dari yang lain, aku mau nanya dikit nih, Bu. Boleh, Kak. Perihal kelas online. Tips and tricks kalau misalnya siswa tuh ada namanya, kelihatan online, tapi kalau dipanggil tuh nggak ada. Itu biasanya enaknya diapain ya, Kak? Nah, itu tuh. Iya, jadi harus ini ya, ujian banget ya itu, ujian kesabaran. Jadi harus dengan segala pendekatan emosional gitu, dipanggil dengan apa baik-baik. Kita juga berusaha berprasangka baik dulu gitu. Misalkan Nadira, halo Nadira kemana ya gitu, bisa mendengar suara ibu. Apa atau suara buca yang tidak terdengar ya gitu, ngetes. Kadang saya yang pura-pura sayanya, oh apa kendala di jaringan buca ya, kok ibu nggak bisa dengar suara kalian. Ada aja sih yang refleks gitu, ada kok Bu terdengar gitu ya, setidaknya masih melihat oh ada kehidupan gitu. Terus untuk siswa yang tidak merespon ini ya mungkin kalau saya udah menyiapkan semacam apa namanya jurnal sikap gitu ya. Oh, ini dari Nadira belum ada respon nih. Sementara Ibu catat dulu ya, hari ini tanggal sekian Nadira di pelajaran ini tidak ada respon gitu. Nanti biasanya tuh tiba-tiba ada di chat ya, ada temennya yang ngasih tahu. Mungkin temennya ini ngasih tahu langsung, Nadira kamu tadi dipanggil Bu Uca gitu, nggak ada suaranya. Terus nanti dia langsung, mungkin kalau yang baik gitu ya, anaknya yang inisiatif dia akan nge-WA, Ibu maaf tadi saya udah nyalain mic tapi nggak muncul gitu suaranya gitu. Ada yang memang benar-benar apa ya, cuek, kurang entah mungkin motivasinya juga ini jadi masalah dari dalam dirinya gitu. Ada juga yang seperti itu, Kak. Ya, kalau sudah seperti itu mungkin bukan cuma di pelajaran kita aja, mungkin di pelajaran guru lain juga. Jadi harus melibatkan guru BK ya. Wali kelasnya, guru BK-nya dikunjungi ke rumahnya gitu, visit atau dicoba diajak untuk ya setiap hari mengikuti pembelajaran yang di kelas aja, yang di sekolah gitu. Karena kita udah tahu nih anak kalau daring kayaknya kurang gitu, kurang berkembang gitu ya, lebih berbahaya gitu kalau daring. Jadi kita undang ke sekolah, kamu ini aja ya setiap hari pembelajarannya di sekolah supaya tidak tertinggal materi gitu. Karena kalau di rumah dengan kondisi seperti ini ya nanti khawatirnya otomatis kan jadi efeknya ke nilai ya. Begitu. Iya, oke. Bu, sebelum Kak, maaf, ini kita di Benih Belajar manggilnya Kak semua sih biasanya. Cuma di sini kan karena ada yang Bu, jadi aku juga ikut-ikutan ya. Gonta-ganti Ibu dan Kak. Saya juga gonta-ganti jadinya. Gak apa-apa, yang penting masih dipahami ya. Pertanyaan terakhir kayaknya sebelum kita mengakhiri karena waktunya juga sudah jam 17.30 nih. Dari Kak Ajeng Septi, apakah bisa digunakan pada saat mengajar di kelas, Bu? Siswanya langsung menjawab kuis tanpa melalui HP. Gimana tuh? Oh, bisa. Tapi kalau langsung jawab tanpa menggunakan HP, ya apa bedanya dengan kita lewat video conference, tanya jawab biasa berarti kan ya, gitu. Nah, kelas point ini mungkin apa ya namanya solusi untuk mendapat respon siswa secara digital atau solusi untuk mendapatkan apa ya pengumpulan tugas dari siswa secara langsung gitu, secara digital. Nah, tadi yang versi upload image belum sempat dicoba ya tadi ya. Yang soal kirim gambar itu juga bisa. Kan tadi ada tipe pertanyaan upload image. Misalkan kayak kalau matematika nih, coba jika diketahui F dalam kurung X sama dengan 3X dikurang 2, berapakah nilai F2? Nah, kita ingin melihat proses anak itu nulisnya, kalau mungkin diketik ada simbol-simbol yang agak ribet misalnya nulisnya. Mereka tulis di buku langsung, terus difoto, itu langsung dikirim. Jadi saat itu juga langsung dikirim gitu. Jadi real time saat itu langsung kita lihat siapa saja yang merespon. Jadi walaupun hanya satu soal, tapi kita hargai, kita beri nilai. Karena untuk memberikan penugasan yang misalkan kerjakan
halaman sekian gitu ya, ada 10 soal, dikerjakan paling telat jam 11. Itu kasihan anak-anak ya Bapak Ibu. Mungkin awal-awal saya juga seperti itu gitu, tapi berjalannya waktu kita juga harus evaluasi diri kita sebagai guru. Kita jangan hanya memikirkan diri kita gitu kan, karena mereka tuh ada 11 guru lagi gitu ya. Kalau di SMP kan ada 12 guru. Mereka ada 11 guru lagi. Bayangkan kalau semua guru juga memberikan tugasnya seperti itu. Jadi gimana mereka tuh nggak meledak ya, tugas. Jadi sebenarnya yang namanya penilaian itu cukup satu soal gitu ya, untuk sekedar apa, refleksi ya, di akhir pembelajaran, tapi itu bisa kita ambil sebagai nilai gitu. Mewakili indikator yang saat itu disampaikan saat meeting. Jadi kalau tanpa HP bukan kelas poin ya, hanya sekedar jawab lewat kolom chat aja di video conference. Begitu, Bu. Jadi gunanya kelas poin ini memang membantu untuk yang jarak jauh, yang mereka tidak di rumah. Nah, ini sedikit berbagi juga, di sekolah kan sudah hybrid learning ya, di sekolah kami juga. Siswa yang di kelas juga tetap saya menggunakan HP anak-anak. Karena gini, ketika anak yang di kelas, saya share screen, jadi yang di rumah bisa melihat layar, kalau yang di kelas berarti lihatnya dari proyektor ya, gitu. Nah, kadang kan suka macet tuh tampilannya ya, suka delay. Dengan kelas poin itu agak membantu ya. Misal atau mungkin proyektornya buram gitu, kurang terlihat jelas. Nah, kalau di kelas poin mereka bisa ngelihat langsung dari HP-nya, jarak dekat gitu, lebih kelihatan. Dan mereka juga bisa merespon. Saya juga pengumpulan tugasnya nggak yang di kelas misalkan pakai buku, yang di rumah pakai HP, daripada tercecer gitu kan, terpisah-pisah. Jadi semuanya pakai HP. Anak-anak tuh semangat, Kak. Bu, kelas poin aja, Bu, kelas poin gitu. Mungkin karena memang sekarang tuh mereka lagi senang-senangnya pegang HP ya, dunia mereka HP, tapi kita arahkan penggunaan HP-nya hanya untuk buka pembelajaran ya gitu, matematika di kelas poin, tidak boleh buka-buka yang lain. Kalau buka-buka yang lain Ibu sita gitu, Ibu tarik HP-nya gitu. Ya, sedikit sharing begitu, Kak. Iya. Terima kasih banyak Kak Uca. Ini kayaknya kita sudahi dulu Q&A-nya, tapi itu berguna banget sih. Barusan insight-nya, especially yang mau ngajar besok hari Senin nih, kayak Kak Sudarman. Iya. Mau dipakai langsung. Iya, sudah langsung berterima kasih di kolom chat. Kalau gitu, aku cukupkan dulu sesi Q&A kita pada sore hari ini, supaya nggak terlalu jauh lewatnya ya dari waktu yang kita sudah siapkan. Mungkin sebelum kakak-kakak sekalian leave, kita mau minta tolong isi dulu form feedback untuk PTC sesi 1 ini. Jadi supaya ke depannya juga kita bisa lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kakak-kakak boleh tolong diisi dulu form feedback-nya ya. Jadi dengan berakhirnya sesi Q&A kita barusan, berakhir pula PTC Benih Belajar kita pada sore hari ini. Kalau kakak-kakak masih ada pertanyaan, mungkin kakak-kakak bisa menyampaikan pertanyaannya lewat email kami di event.benihbelajar@gmail.com. event.benihbelajar@gmail.com. Jangan lupa juga, Kak, aku mau ngingetin nih, kita ada challenge yang untuk menceritakan pengalamannya yang udah ikut PTC Benih Belajar sesi 1 hari ini. Silahkan diceritakan nih apa aja yang menarik dari sesinya Kak Uca, atau hal-hal baru yang dipelajari tentang kelas poin, terus bisa di-upload di IG story masing-masing, dan jangan lupa tag akun IG kami di @benihbelajar supaya kita bisa lihat juga. Sekedar mengingatkan, jadi cerita-cerita yang paling menarik nanti akan mendapatkan hadiah GoPay sebesar 50.000, dan kakak-kakak yang menang juga berpeluang besar untuk menjadi narasumber di PTC Benih Belajar selanjutnya, kayak Kak Uca. Kalau ada yang belum tahu apa sih keuntungan terpilih jadi narasumber di PTC, perlu saya sampaikan, benefit kita ada beberapa. Yang pertama, untuk guru yang sudah tergabung di Benih Belajar, kakak akan mendapatkan uang saku dan juga promosi kelas online kakak di Benih Belajar. Jadi kakak bisa mendapatkan siswa yang lebih banyak lagi untuk setiap kelasnya. Kemudian untuk kakak yang belum tergabung di Benih Belajar, kakak akan berkesempatan untuk gabung jadi guru baik. Kemudian juga akan dapat uang saku sebagai narasumber terpilih tentunya.
kakak-kakak yang tertarik untuk mengajarkan passion-nya kepada siswa-siswa di seluruh Indonesia dan saat ini masih belum tergabung di Benih Belajar, yuk daftar dan bergabung jadi guru baik. Cara daftarnya juga gampang banget, tinggal akses aja link bit.ly/pendaftaran guru baik BB. Ini mungkin bisa dikirimin di kolom chat sama Kak Vera, sudah dikirimin barusan. Jadi bisa diakses langsung ke link itu aja. Untuk lebih detailnya kakak-kakak juga bisa mengunjungi Instagram kami di @benihbelajar atau ke website kami di benihbelajar.id. Untuk menutup acara kita pada sore hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Uca yang sudah berbagi dan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih pula kepada kakak-kakak peserta yang sudah mengikuti kegiatan sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf juga kita agak molor sedikit dari waktunya. Saya Dira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di PTC Benih Belajar sesi selanjutnya, Kak. Kakak-kakak dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom-nya sekarang. Kelas passion ataupun kelas peminatan untuk anak usia sekolah masih sangat sedikit di Indonesia. Kalaupun ada, biasanya sulit ditemukan dan harganya cenderung mahal. Di sisi lain, banyak mahasiswa yang merasa salah jurusan saat berkuliah karena dari awal tidak mengenal passionnya secara mendalam. Sejalan dengan itu, banyak pula orang yang merasa tidak cocok dengan pekerjaannya. Hal ini tentu dapat saja dipengaruhi oleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion. Karena itu, kelas-kelas peminatan di Indonesia harus tersedia lebih banyak, lebih mudah ditemukan, dan lebih terjangkau agar semakin banyak orang-orang bekerja di tempat yang sesuai passionnya. Benih Belajar adalah sekolah online yang berfokus pada passion atau peminatan untuk anak usia sekolah. Benih Belajar sebagai sekolah online mengakomodasi guru-guru passion agar dapat membuka kelas dan mengajar secara real-time dan interaktif. Guru-guru di Benih Belajar disebut guru baik, dan sebagai ahli untuk passion yang diajarkannya, guru baik secara mandiri akan menyediakan materi, rancangan kelas, silabus, kurikulum sesuai keahliannya. Bahkan, pada saatnya nanti juga perlu menyediakan sertifikat kompetensi untuk murid-murid yang sudah mengikuti kelas-kelasnya. Topik passion atau peminatan berarti menitik beratkan pada materi yang tidak diajarkan secara mendalam di sekolah. Tentu, pelajaran yang ada di sekolah tetap bisa diajarkan dengan pendekatan yang lebih praktikal atau pendalaman konsep yang telah diajarkan di sekolah. Benih Belajar percaya bahwa setiap individu bisa, bahkan sebaiknya sukses dengan passionnya. Orang-orang yang mengerjakan passionnya akan lebih bahagia dan lebih sukses pada waktunya nanti. Karena itu, seorang anak lebih baik menemukan passionnya di usia dini. Anak yang sudah menemukan passionnya lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasah passionnya, sehingga lebih besar peluang untuk menjadi ahli. Benih Belajar memiliki tujuan untuk membantu banyak orang menemukan dan kelak mengerjakan passionnya. Benih Belajar akan menyediakan kelas-kelas passion melalui guru-guru baik, sehingga anak usia sekolah dari seluruh Indonesia dengan mudah mengakses kelas-kelas sesuai minat mereka. Bergabunglah menjadi guru baik di Benih Belajar. Benih hari ini, buah di kemudian hari.